Berarti kita dapat diskon ya, dapat potongan tunai. Nah, nyaratnya debit utang dagang 4.000, kemudian nanti ada potongan tunai pembelian 2% dari 4.000 berapa? 80 ya. Nah, kemudian kita nanti akan membayar kas 3.908. Oke. Ya. Ini potongan tunai pembelian, kemudian kasnya 3.920. Kemudian sisanya utangnya kan 10. Yang 4 dibayar dalam metode potongan, yang 6.000 dibayar di luar periode potongan. Berarti nggak ada potongan ya. Sehingga jurnalnya tinggal debit utang dagang, kreditnya kas 6.000 tanpa potongan. Nah, bagaimana kalau kita mencatatnya menggunakan metode net? Ya. Nah, kalau kita konsisten menggunakan metode net, itu kita tidak perlu menyelenggarakan akun potongan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai ini? Tidak ya? Oke. Oke, kita kembali ke sini. Kalau kita menggunakan metode net, ya, konsisten, kita tidak perlu menyelenggarakan akun potongan. Ya. Nah, kita lihat ketika kita membeli, kita langsung mencatat nilai bersihnya. Debit pembelian bersih sudah dikurangi potongan, kreditnya utang dagang. Nah, kemudian kalau kita membayar dalam masa potongan, ya debit utang dagang, kredit pembelian, ya sebesar 40%-nya, 3.920. Nah, jika ada yang dibayar di luar masa potongan, maka kita tetap membayar sebanyak 6.000, 60% dari nilai pembelian. Ya. Jadi debit utang dagang sisanya. Ya. Nah, kemudian karena kita membayar di luar masa potongan, maka kita tidak dapat potongan. Jadi potongan yang sudah kita akui sebelumnya itu dibatalkan, dicatat dalam akun yang bernama purchase discount loss. Ya. Nah, ini bisa digunakan akun kalau dalam bahasa Indonesia ya, potongan tunai pembelian yang hilang, yang tidak dimanfaatkan. Atau bisa juga menggunakan istilah rugi potongan tunai pembelian. Apapun akun yang Anda pakai, yang penting gunakan secara konsisten. Ya, jangan ganti-ganti. Kalau ganti-ganti nanti membingungkan orang lain itu. Digunakan secara konsisten. Nah, kas yang kita bayarkan 6.000. Oke, jadi hanya kebalikan dari yang kemarin. Nah, sekarang kita akan bicarakan mengenai arus cost, asumsi arus cost. Jadi untuk menentukan berapa nilai persiapan akhir, ya, selain tadi kita mempertimbangkan fisik barang, metode atau asumsi arus cost mana yang kita pakai itu juga akan mempengaruhi berapa nilainya. Ya. Ada 3 metode yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah identifikasi khusus, yang kedua cost rata, yang ketiga FIFO. Ya. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan yang ada di kota itu karena saya yakin sudah paham bahwa yang dimaksud dengan arus cost tidak sama dengan arus fisik. Ya, tidak sama dengan arus fisik. Does not need to equal physical movement of goods. Coba Anda bayangkan kalau itu bunyi terus sampai kuliah kita selesai.
Oke ya, jadi paham ya yang dimaksud dengan yang di tengah itu? Jadi yang dimaksud dengan FIFO, first in first out itu adalah cost-nya saja. Kalau barangnya tentu saja yang dijual adalah barang yang masuk duluan gitu ya. Yang masuk duluan itu dikeluarkan duluan. Oke, kita akan review karena ini juga bukan hal baru bagi saudara. Misalnya PT ABC membeli barang sebagai berikut. Tanggal 2 Februari dibeli 1 unit, harganya 10. Kemudian tanggal 15 Februari dibeli 1 unit lagi, harganya 15. Kemudian tanggal 25 Februari dibeli lagi 1 unit, harganya 20. Jadi kita membeli 3 kali ya, tapi masing-masing hanya 1 unit supaya simpel aja untuk merefresh pengetahuan kita tentang arus kos. Nah, kemudian sepanjang bulan Februari, perusahaan menjual 1 unit pada tanggal 28 dengan harga 90. Nah, karena kita membeli 3 kali harganya beda-beda, kemudian kalau kita menjual hanya 1, yang menjadi pertanyaan kan, yang kita jual yang harganya mana? Yang 10, 15, atau 20? Nah, ini tergantung pada asumsi arus kos yang kita pakai, gitu ya. Oke, kalau kita pakai FIFO, ya, ini posisi yang kuning, ya, posisi yang kuning ini kan posisi apa ini? Ini adalah cost bidding, ya. Jadi kita punya barang sebanyak 3, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Total cost-nya 45. Itu namanya cost of goods available for sale. Gitu ya. Nah, kemudian pada tanggal 28 itu kita menjual 1 unit. Kalau kita menggunakan FIFO, berarti yang kita jual itu yang harganya berapa? Ya, yang paling awal ya, yang 10. Ya kan? Ini yang kita jual. Nah, kemudian yang terbesar. Nah, kemudian kalau lalu kita laporkan di laporan laba rugi, ya, dilaporkan di laba rugi, ini kan belum ada ya. Nanti kita masukkan. Setelah kita menentukan yang kita jual yang harganya 10, maka kita bisa menghitung kita bisa menghitung berapa BPP, ya, 10. Nah, dengan asumsi tarif pajak tadi berapa? 30%, maka kita bisa menghitung laba bersihnya. Di sini biaya-biayanya sudah given ya, tidak perlu kita hitung. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan metode average?